I want her back. Will you go to war with me, brother? Take it! It's yours! Now you know who you're fighting. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita salah satu film kolosal terbaik tahun 2004, berjudul Troy. Film yang naskahnya ditulis oleh David Benioff ini diadaptasi dari sebuah buku tentang mitologi Yunani, yang mengisahkan tentang peperangan Yunani menyerbu Troya, demi mempertahankan kehormatan dan kekuasaan. Film ini dirilis tanggal 14 Mei 2004 oleh Warner Bros. Pictures. Disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan diganjar dengan rating 7,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak sobek dan ini dia alur cerita film Troy. Opening movie memulai kisah di Yunani pada 3200 tahun yang lalu. Terlihat dua pasukan kerajaan Yunani bersiap untuk memulai pertempuran. Dan sudah menjadi tradisi perang pada masa itu, sebelum memulai peperangan, perwakilan dari masing-masing pasukan bertemu untuk melakukan perundingan, dengan harapan peperangan dapat dihindari. Raja Agamemnon dari Mesena dan Raja Triopas dari Tisali pun bertemu. Triopas meminta agar Agamemnon segera menarik pasukannya dan meninggalkan wilayahnya. Raja Agamemnon yang ingin menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Yunani, ya tentu saja menolaknya. Good day for the crows. You can't have the whole world, Agamemnon. It's too big, even for you. Agamemnon kemudian meminta agar peperangan ini diselesaikan dengan cara kuno. Prajurit terbaik Tesali bertarung melawan prajurit terbaiknya. Jika prajuritnya menang, maka tahta kerajaan Tesali pun tetap menjadi milik Triopas, namun di bawah kendalinya, dan bersedia berperang untuknya kapanpun dia butuhkan. Dan jika prajuritnya kalah, maka dia akan meninggalkan wilayah Tesali selamanya. Boagrius! This is my man. Achilles! Achilles is not with the army. Where is he? Rupanya Achilles, prajurit terbaik Agamemnon, absen dari pertempuran. Kemudian seorang bocah diutus untuk memanggilnya. They're waiting for you. Achilles yang tiba di sana disambut oleh para prajurit yang bersorak-sorak meneriakkan namanya. Lalu dengan marah Agamemnon memberitahunya, seharusnya dia mencambuknya atas kelancangannya. I hate him the most. Who are you, soldier? Achilles. Is there no one else? Give it to your king. He's not my king. Scene selanjutnya, para pangeran dari Troya, Hector dan adik laki-lakinya bernama Paris, berkunjung ke Yunani menemui Raja Sparta bernama Menelaus, yang merupakan adik dari Raja Agamemnon. Kunjungan pangeran Troya ke Sparta dalam rangka kesepakatan perdamaian dan persahabatan antara kerajaan Sparta dan kerajaan Troya. Namun siapa sangka Helena yang merupakan Ratu Sparta, istri dari Menelaus, menjalin hubungan terlarang dengan Paris, pangeran Troya. Mereka saling jatuh cinta. I'm afraid of watching you sail away and knowing you'll never come back. Karena tidak ingin terpisah, Paris pun memutuskan untuk mengajak Helena pergi meninggalkan Sparta. Keesokan paginya, Paris pun memberanikan diri untuk memberitahu Hector bahwa dia telah membawa Helena pergi bersamanya untuk pulang ke Troya. You know what you've done? I love her. Do you know how many years our father worked for peace? Di saat yang sama, Menelaus yang marah mencari Helena diberitahu oleh pasukannya. Seorang nelayan di sana melihatnya pergi bersama Pangeran Paris. Get my ship ready. Bertemu dengan kakaknya Raja Agamemnon, dia memintanya untuk membantunya menghancurkan Troya.
Mendengar hal itu, tentu saja Agamemnon dengan senang hati menyetujuinya. Karena menaklukkan kerajaan Troya adalah keinginannya sejak lama. Karena diketahui kerajaan Troya merupakan saingan terkuat kerajaan Yunani yang sedang tumbuh. Di malam harinya Agamemnon mengatakan bahwa dia akan menyerang Troya dengan kekuatan terbesar yang pernah ada, yang akan melibatkan seluruh kerajaan Yunani beserta prajuritnya. Dan jika dia berhasil menaklukkan kerajaan Troya, maka dia akan menguasai seluruh lautan Aegea. Namun penasihat perangnya memperingatkannya bahwa kerajaan Troya tidak mudah untuk ditaklukkan, karena mereka memiliki Pangeran Hektor yang memimpin prajurit terhebat di daerah timur. Untuk itu dia menyarankan agar mengikut sertakan Achilles dan pasukan Myrmidennya. Achilles is the past, the man who fights for no flag. We need the greatest warrior. This'll be the greatest war the world has ever seen. There's only one man he'll listen to. Agamemnon kemudian mengutus Odysseus Raja Ithaka agar membujuk Achilles untuk bergabung dengan mereka menaklukkan kerajaan Troya. Di satu tempat, Achilles yang bersama dengan sepupunya bernama Patroclus ditemui oleh Odysseus. Patroclus, my cousin. Achilles yang sangat tidak menyukai Agamemnon awalnya menolak untuk ikut campur dalam peperangan melawan Troya. Namun karena bujuk rayuan Odysseus meyakinkan Achilles bahwa peperangan ini tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah. We sail for Troy in 3 days. Achilles yang bimbang dengan keputusannya kemudian menemui ibunya. Ibunya bernama Thetis yang diketahui merupakan seorang dewi. Bertemu dengan ibunya memberitahunya bahwa sebelum ia lahir ia sudah mengetahui hal ini akan datang. Ibunya mengatakan bahwa jika ia tidak ikut dalam peperangan ke Troya, dia akan menemukan kedamaian, hidup bahagia bersama istrinya yang cantik, memiliki anak dan banyak keturunan. Namun setelah ia meninggal dan juga keturunannya, namanya akan dilupakan dan tak seorang pun akan mengingatnya. Jika Achilles memilih ikut peperangan Troya, di sana dia akan menemukan kemuliaannya dalam pertempuran. Namanya akan ditulis dalam sejarah selamanya, dan dunia akan mengingat namanya. Namun dia tidak akan pernah kembali, karena kemenangannya akan berjalan seiring dengan kematiannya. Your glory walks hand in hand with your doom. Achilles akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam peperangan Troya, agar menjadikan namanya dikenang dan diingat sepanjang masa. Mereka berangkat dengan 1000 kapal yang membawa 50.000 prajurit gabungan dari raja-raja Yunani untuk menyerang Troya. Di tempat terpisah di kerajaan Troya, kedatangan Pangeran Hektor dan Paris disambut meriah dan sukacita oleh rakyatnya. Bertemu dengan ayahnya Raja Priam, Paris memperkenalkannya dengan Helen. Welcome. Thank you, good king. Crown. Briseis. The servant of Apollo now. Keesokan harinya para prajurit Troya terlihat sibuk membuat dan mempersiapkan persenjataan lengkap untuk menghadapi peperangan. Mereka membentuk barikade di sepanjang pesisir pantai bersiap menyambut kedatangan para pasukan Yunani. Dan saatnya pun tiba. Lonceng kerajaan dibunyikan sebagai tanda bahaya mendekat. Terlihat 1000 kapal pasukan Yunani mendekati pesisir pantai Troya. Achilles dan pasukan Myrmidennya mendayung lebih cepat untuk mencapai pantai Troya tanpa menunggu pasukan Yunani lainnya. Myrmidons, let no man forget how menacing we are. We are lion. Troy is mother to us all. Fight for her. Achilles dan pasukannya yang berhasil mencapai pesisir pantai dihujani anak panah oleh prajurit Troya, sehingga aksi peperangan pun terjadi. The man wants to die.
Tomorrow we'll have our war. Go home, Prince. Para pasukan Yunani yang menguasai pesisir pantai menjadikan tempat itu sebagai markas mereka. Achilles diberi hadiah oleh pasukannya, seorang wanita yang merupakan sepupu Hektor bernama Briseis. Dia ditangkap oleh pasukan Achilles saat bersembunyi di kuil Apollo. Para raja Yunani kemudian berkumpul untuk memberikan hadiah spesial kepada Raja Agamemnon atas kemenangan mereka merebut pantai Troya. Achilles pun dipanggil Agamemnon untuk bergabung bersama mereka. Melihat kedatangan Achilles, Agamemnon meminta raja lainnya untuk meninggalkan mereka berdua. Mereka yang tidak pernah akur kembali bertengkar kecil di sana. Kings did not pay homage to Achilles. History remembers kings, not soldiers. Perhaps the kings were too far behind to see. The soldiers won the battle. Lalu Achilles menjadi sangat marah ketika mengetahui Agamemnon mengambil Briseis darinya. Di tempat terpisah di kerajaan Troya, para kerabat, keluarga dan pendeta berkumpul dalam upacara kematian para pasukan yang gugur dalam peperangan. Setelah itu Raja Priam berkumpul bersama para pejabat tinggi kerajaan, termasuk kedua anaknya Pangeran Hektor dan Paris. Di sana panglima perangnya memberitahunya bahwa besok mereka akan memenangkan peperangan karena mereka memiliki pemanah terbaik di dunia, dan Troya juga memiliki Hektor yang memiliki pasukan hebat. Hal itu juga diyakini oleh sang pendeta, bahwa peperangan besok mereka akan mendapatkan kemenangan besar. Setelah dia mendengar cerita dari dua orang petani yang melihat seekor elang terbang mencengkram ular, di mana hal itu dia yakini sebagai pertanda dari Apollo dewa mereka. Namun Hektor meragukan ramalan itu. Dia menyaksikan prajurit Yunani menghina dan memenggal patung Apollo, namun Apollo tidak menghukum mereka. Lalu Paris memberitahu mereka bahwa tidak akan ada perang, karena dia tidak mau lagi melihat prajurit Troya tewas karena dia. Besok dia akan menentang Menelaus bertarung untuk mendapatkan Helen. The winner will take her home. Keesokan harinya terlihat pasukan Yunani bergerak menuju Troya. Namun Achilles dan pasukan Myrmidennya memutuskan untuk tidak ikut dalam peperangan, karena menganggap Agamemnon memperlakukannya tidak adil, tidak menghargainya, termasuk mengambil Briseis darinya. Pasukan Troya dan pasukan Yunani kemudian bertemu di luar tembok Troya. Sementara Achilles dan pasukannya hanya menyaksikan dari kejauhan. Seperti biasa, sebelum memulai peperangan, perwakilan dari masing-masing pasukan bertemu untuk melakukan perundingan dengan harapan peperangan dapat dihindari.